mantan tidak perlu dibahas karena itu sudah menjadi portfolio yang sudah di-cut loss. Selamat datang di Bitcoin Goceng. Di mana channel ini kita akan memberikan penjelasan, melatih habit, selalu membantu membimbing Anda untuk melakukan pembelian Bitcoin setiap hari. Setidaknya dimulai dari Rp5.000. bukan masalah berapa banyak uang yang akan kita dapat nanti, tapi setidaknya membantu Anda untuk membentuk pola kebiasaan untuk menabung dimulai dari Rp5.000. Menabung dalam sini dalam artian adalah berinvestasi di dunia capital market, khususnya di dunia cryptocurrency. Nah, channel ini bukan hanya membahas tentang Bitcoin saja, tetapi ada alternatif coin, ada meme, dan banyak hal pengetahuan khususnya tentang dunia cryptocurrency. Dengan bahasa-bahasa yang gampang Dan mudah dimengerti. Gampang, mudah dimengerti, apalagi kayak ada nada begitu ya. Itu kalau Charlie Puth itu jadi Gila itu kayak. gila. You record little, so I could, okay, so that's one layer. Ya pokoknya begitulah kira-kira ya. Kira-kira begitu intinya. Bagi kalian yang itu tadi opening cuma buat kalian yang baru pertama kali bergabung di channel ini ya. Kalau orang lama apalagi sudah bergabung kita lama, tidak perlu opening tadi karena kalian sudah tahu apa yang kami lakukan sejak awal. Nah, sebelum apa yang kita bahas hari ini tentang manta. Ya, yang lagi bukan mantan ya. Manta. Ya. Kalau mantan tidak perlu dibahas karena itu sudah menjadi portfolio yang sudah di-cut loss. Oke. Kembali ke poin. Portfolio yang sudah di-cut loss. Tiba-tiba terpikir itu gila sekali. Tiba-tiba. Udah. Oke. Sebelum bahas manta, karena tadi ada kata orang lama orang baru. Nah, ini ada nih Raf, netizen yang memberikan komentar. Ya udah. Coba kita lihat dulu komentarnya supaya enak ya. Coba dibacakan ini, coba dibaca. 5.000 an. Baru katanya suka bilang begitu-begitu, itu menandakan dia IQ di atas rata-rata. Di atas rata-rata ya. Mitos mungkin ya. Mungkin mitos Indonesia IQ 70. Iya, kita betul. bilang kembali itu mitos. Ini adalah keterwakilan orang-orang pintar. Iya, betul. Daripada invest uang segitu mending kerjaan. Tunggu, titik dulu ya. Dia kan dikasih titik dulu. Mendingan kerja. Jadi begini, Bro. Kalau udah kata mendingan kerja, mungkin Bro itu bisa kembali ke video-video lama ya. Iya, betul. Selalu kita ulang-ulang bahwa jangan pernah mengharapkan kaya dari trading, dari kripto, dari apa lagi? Saham ke apalah, jangan. Oh, si A kan bisa kaya, si B bisa. Iya, tapi capital market yang dia masuk, kapitalisasi atau uang yang dia masuk itu besar. Besar, ya. Besar. Ini dia profit 1-2%, kalau uang 100-200 miliar, 1-2%, 1-2 miliar. Iya, betul. Ya, jangan ikut-ikut mereka. Tapi kalau Anda sendiri, termasuk kita, tidak pernah merekomendasikan dan tidak pernah bilang bahwa kita akan kaya dari situ. Iya, betul. Yang kita bilang adalah kerja. Iya. Kerja. Nanti uang-uangnya ditabung atau diputar atau dilipat gandakan di Cryptocurrency. Iya, bisa trading di futures, di saham, di apapun. Kalau kita lagi bahas konteksnya futures, cryptocurrency ya. Cryptocurrency spot. Ya, jadi kalau bilang mending kerja, kita nggak pernah bilang jangan kerja sih. Iya. Nggak pernah sama sekali. Iya. Lu kasih jasa bersih-bersih halaman sampai bersih dibayar 20.000 juga orang pada mau gini ya, Bro. Pertama kita anjurkan kerja, tapi yang kedua kita nggak pernah anjurin orang kerja bersih-bersih halaman. Iya. Nanti kalau Bro hanya punya skill bersih-bersih halaman, nanti kita bantulah skill lain ya. Saya khususnya adalah suka memberikan pelatihan terhadap UMKM, terhadap entrepreneur atau pengusaha-pengusaha muda untuk punya lapangan pekerjaan atau pekerjaan-pekerjaan lain. Ya kalau Bro punya referensi bersih-bersih halaman, kita nggak rekom ya. Gitu. Ngapain lu? Udah datang-datang main YouTube, canggih-canggihan kripto, canggih-canggihan apa, terus referensi bekerja bersih-bersih halaman tanpa mengurangi rasa hormat dan meremehkan pekerjaan orang yang bersih-bersih halaman. Ya, tidak sama sekali. Tapi artinya kita kalau kemampuan, apalagi Bro itu punya kemampuan IQ di atas rata-rata. Iya, sayang dong kalau cuma bersih-bersih halaman. Dia kan mungkin ini Kak, itu salah satu passionnya untuk menjadi satu-satunya orang paling jago membersihkan halaman.
Skill, iya. Dibayar 20.000 juga. Aduh. 10.000. Ini gara-gara gibah jadi riba. Dibayar 20.000 juga orang pada mau. Anj. 5.000. Cook. Lu naik 100%, cuma 10.000. Beckham. Back apa? Back Portugal, PP gitu ya. Aduh. Kasihlah edukasi yang benar. Kerja dulu baru investasi. Ya kan udah dibilang, ada di video sebelumnya ya. Gitu. Nah, terus yang kedua, kasihlah edukasi yang benar. Kita selama ini tidak menganggap edukasi kita salah ya. Iya, betul. Kami selalu menjadikan konten-konten dan juga bikin konten-konten yang daging, Pak. Ya, kita meyakini sampai detik ini kita tidak memberikan sebuah pemahaman yang sesat. Iya. Justru yang akan kita bantai adalah mentor-mentor sesat. Iya, betul. Yang menjanjikan untuk bisa kaya dari sini secara cepat. Iya. Itu sesat ya. Ya. Jadi intinya adalah terima kasih ya Luis Sandrian 253 ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Luis Sandrian 253. Terima kasih atas meninggalkan komentarnya. Kita buat konten khusus loh untuk mengomentari Anda. Terima kasih. Padahal ini bukan Komjen ya. Iya. Kita akan bahas ada segmen khusus Komjen, tapi Anda sudah diberikan tempat khusus. Terima kasih banyak. Terima kasih. Anda telah merepresentatifkan sebagian besar pemikiran dan gaya literasi Iya. dari masyarakat Indonesia ya. Yang Anda kan gitu ya. Misalnya contoh nih, posting barang, harganya berapa? Padahal udah ditulis di caption gitu ya. Anda bisa mengerti lah maksud kami. Tapi terima kasih ya, Luis. Sering-seringlah komen. Iya. Sering-sering. By the way, bersih-bersih halaman 20.000 kayaknya lebih untung kerja parkiran sih, Kak. Oh iya dong. Ada videonya. Ada videonya. Nanti ada videonya setelah ini. 2000 dulu pas 15.750. Mungkin ini. Oh, kalau lu bilang sedikit hasil dari parkir, mungkin Anda salah market, Pak. Karena yang di video sebelumnya itu marketnya pas dan cocok. Belasan juta. Iya, belasan juta. Mendingan daripada bersih-bersih halaman gitu. Oke, kembali ke topik mantan nih. Udah. Oke, jadi begini ya soal manta nih. Manta. Ini nih lagi hot. Karena hilang dari kita buka Ronald Capital. Ini bagi para penganut, pengikut dan penyembah Timothy Ronald ya. Para penganut, pengikut dan penyembah. Asik. Boleh cocok seperti itu. Saya secara pribadi dan Rafa bukan adalah orang yang anti terhadap beliau. Kami sangat setuju dan sealiran dengan dia. Pemahaman dan gaya berpikir dari Timothy kami setuju. Iya. Tapi kami kurang setuju terhadap orang-orang yang hidupnya terlalu bergantung pada apa yang dia bilang. Iya, betul sekali. Bahkan di konten-konten margin call yang dia bilang, oh beli ini, beli itu, baik kali Mas Ada atau siapapun. Bagi kita secara pribadi begini, mereka baik memberikan referensi. Iya. Tapi jauh lebih bagus kalian itu belajar sendiri. Iya. Ya, jangan si A bilang B, si C bilang ini kalian ikut. Jangan. Ini yang lagi rame dibahas karena hilang dari mantan ini hilang dari liquid asset. Iya, digital asset ya. Iya. Bahkan pasti yang asli penganut Timothy Ronald, siap kalian nonton margin call. Sebelum mereka call koinnya, pasti ada kata-kata yang sangat-sangat di bold. Yaitu, ini bukanlah ajakan untuk membeli. Ya, betul. Dari situ saya udah tahu bahwa mereka tidak pernah mengajak Anda untuk membeli, tapi dijadikan referensi. Iya, betul. Kayak referensi untuk kalau Kak secara pribadi melihat margin call itu selalu ke gaya mereka berpikir dan menarik kesimpulan terhadap kebiasaan market. Iya. Kalau kaya. Kalau kali Mas Ada kamu lihat gaya dia melihat technical analysis dan fundamentalnya dia gabungkan secara psikologi seperti apa. Iya. Bukan dia call manta, beli manta, dia call itu. Tetapi dikarenakan konten kita telah aktif membeli manta khususnya beliau, maka kita akan bahas tentang manta ya. Dimana lagi ramai dibicarain karena hilang dari portfolio liquid asset atau portfolio yang dipublish oleh Timothy. Iya. Nah, itu yang mengakibatkan banyak orang yang udah berhenti membeli manta. Iya. Nah, sekarang
dirimu, Bung. Gimana, Bung? Kamu Waduh. menyikapi? Yang pertama-tama, saya melihat memang di sini ada, kalau lihat di portofolio saya juga ada minus ya, Minus hampir berapa? 6%. Hampir 6%. Iya, Lumayan ya? lumayan. Itu berapa kalau 6%? 6%, 1.669 dari 30.000. Oke, karena kita membuat konten membeli Manta. Tapi sebenarnya di video itu kan dibilang tidak membeli setiap hari, tapi melihat pada saat ada momentum. Iya, betul. Tetapi kalau ada yang menganggap membeli setiap hari dan ada capturean kata-kata seperti itu, ya oke lah. Artinya altcoin yang dia beli, Manta, sekarang dalam posisi minus ya. Minus. Terbakar. Sama sih sebenarnya dengan Bitcoin yang kita beli ya. Iya. Sama aja gitu ya. Tetapi kalau dari saya secara pribadi, dengan melihat ini chart Manta nih sekarang dibuka nih. Analisa yang seperti sudah disampaikan. Nah, ini yang kita tarik adalah Fibonacci ya. Iya. Misalnya ada yang bertanya nih, ini apa nih gitu ya. Ini Fibonacci ya. Ini Fibonacci, kita tarik garis Fibonacci. Seperti biasa, cara menarik Fibonacci itu kita ambil dari yang paling low to all time high. Iya. Ya, kira seperti ini. Nah, kalau dari low to all time high, dia memang sudah sampai di angka Fibonacci yang 61. Itu Sebenarnya kalau kemarin dia sempat ambil di area ini, itu keren banget tuh. Iya, pasti udah. Tapi kalau ada yang membeli di area 50% karena berharap bahwa dia ada di angka 50%, itu pasti sementara swing dan menunggu sekarang. Nah, gini ya, ini udah berkali-kali saya bilang, sampaikan di dalam video-video sebelumnya, yaitu altcoin, apalagi meme. Iya, apalagi meme. Apalagi koin yang baru seperti Manta. Lihat awalnya start hanya di sini dan sekarang yang paling terakhir ini. Belum terlalu lama dia rilis itu di 24 Januari. Ya. Oh, 19 Januari. 18 Januari 2024. 18 Januari 2024. Oke. Dan sekarang ini baru bulan April. Ya. Jadi polanya belum terlalu terbentuk. Iya, betul. Oke. Yang kita buat hanyalah membeli di saat dia murah. Iya. Nah, dalam posisi ini kita posisinya melihat aja background di belakang Manta tuh siapa. Iya. Kalau Kak sih seperti itu. Kembali lagi melihat siapa latar belakang. Nah, ini ada video sebelumnya ya. Kalau kalian menggunakan TradingView, ini ada yang bertanya juga ini pakai cara apa? Kalian bisa buka di tradingview.com, itu gratis. Iya, itu gratis. Nah, ini untuk Manta sendiri itu punya news. Oke, ada news. Nah, ini nih news-newsnya yang berhubungan dengan Manta. Enaknya kalau pakai TradingView itu ada news-news baru tentang Manta yang akan diinfokan di situ ya. Jadi layer 2 performance dibandingkan dengan beberapa koin yang mungkin ya, Oppo, Manta dan lain-lain, ARB itu yang lagi dibanding-bandingkan mereka ya. Saya antara melakukan perbandingan. Nah, bahkan ada yang komen tuh, feeling bullish about outcome. Ya, itu feeling bullish dari analisa yang dia buat ya. Ini adalah beberapa hal yang kalian ini, wah lebih keren, chartnya lebih keren dari kita ya. Iya. Jadi dia akan turun di Fibonacci yang tadi kita telah tarik garis, dan ada kemungkinan dia akan pump untuk naik ke atas. Nah, kalau Kasih menyarankan, ini kembali ke chart kita, ini kan analisa orang nih ya. Dia menganalisa akan turun ke sini dan akan pump ke atas. Doa indikator sudah terlihat keren-kerenan ya. Kalau saya tidak menganggap remeh analisanya dia, tapi kalau Kak secara pribadi sudah tahu sendiri di video-video sebelumnya kita tidak banyak menggunakan technical indikator dan lain-lain, hanya Fibonacci dan garis-garis trend. Kalau bagi Kak Asi, untuk savings money ya tunggu aja di area ini dan tidak perlu melakukan pop up lagi. Kalau Kak ya, gitu. Kecuali dia break area ini, hati-hati dia akan menuju ke sini. Karena karakter Fibonacci itu dia, kalau dia break ini dia akan ke sini, kalau dia break ini dia akan ke sini, begitupun sebaliknya. Tetapi kalau dari Kasih, dia harus minimal melewati. Masih ingat kan pelajaran yang resistance become support, support become resistance? Nah, berarti ini ada area-area apa nih, Raf? Area sebelumnya apa nih? Gimana murid-murid nih? Ini apa namanya? Area apa? Ini kan area support nih. Berarti kalau area support, in the futures, dia akan menjadi apa? Resistance. Jadi area resistance-nya itu area sini. Hati-hati. Ini sempat nih hampir jadi. Iya kan, tapi dia nggak mampu ke sini, dia langsung mantul ke bawah. Nah, artinya area resistance adalah area-area ini turun gitu. Nah, hati-hati. Kecuali dia break begini, ini kan rumusnya gini kan? Dia break dulu, ya kan? Dia harus break dulu. Berarti kalau dia break, skenario-nya akan jadi seperti ini, Bung.
Kita hapus semua ya sampai Fibonacci-nya sampai logonya itu hilang. Kalau dia break, kita ambil garis horizontal lain dulu. Ini ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya dia break nih, ini kan harga sekarang nih. Skenario dia break, terus dia turun, maka area ini resistance berarti menjadi support. Nah, ini lihat titiklah kita beli. Ini sesimpel ini loh. Iya. Dan pelajaran ini udah diulang-ulang berapa kali ya. Berapa kali ya teman-teman. Jadi kalau masih yang baru pertama kali bergabung dan berpikir, wah kalian hebat banget, apa kemarin ada yang komen kan. Tidak hebat, sebenarnya hanya mengulang pola yang sama gitu ya. Iya. Ulang pola yang sama. Area-area break ini maka dia meresisten menjadikan support. Ya, Ya, betul. kira-kira seperti ini kayaknya ya. Jadi misalnya ini dia kan ini area resistance nih. Nah, dia break biasanya ini hampir ya menjadi support. Iya, hampir. Ya kan? Iya. Ini kan ada kan? Ini moonback nih sini nih. Lumayan nih ambil. Ya kan? Iya. Terus dia balik lagi ke sini seperti ada di konten sebelumnya. Kalau dia kedua kali itu sudah bukan resistance bukan support, tapi sudah area lupa ya. Lupa. Apa? Waduh, kok terus saya jadi Aduh, retest. Itu area retest. Jadi dia pada saat break, dia menjadi area support. Tapi untuk pertama kali. Kalau kedua itu retest. Retest artinya apakah harganya akan break atau akan jadi pantulan. Nah, tidak direkomendasikan untuk mengentry di area retest. Iya. Oke? Kalau contoh seperti ini harga sekarang nih, akan gimana? Seandainya dia break, ya kan? Iya. Dia break, jangan langsung beli. FOMO itu namanya. Tunggu aja di area sini. Artinya ini. Oke? Seandainya dia sudah turun nih dan kita beli, dia naik lagi, jangan kalian tunggu lagi di sini. Itu kalau kedua kali itu namanya apa? Retest. Jadi kalau retest itu dia akan berpotensi, dia tanya nih, kita akan jebol ke bawah atau tetap naik. Iya. Itu namanya retest. Harus dihafal pakem itu, Bung. Kayak saya kayak kok tiba-tiba jadi bodoh ya? Apa karena lagi memikirkan besok hari terakhir ujian? Dia ujian ya, by the way, untuk besok. Nah, kira-kira seperti itu untuk Manta ya. Iya. Manta USD kita tidak melakukan pembelian. Saya juga tidak merekomendasikan dia untuk melakukan averaging down apabila sementara posisi sekarang. Berbeda dengan BTC karena sudah dijelaskan alasannya kenapa, tapi untuk Manta tidak. Yang pasti analisa pola gampangnya seperti itu. Iya. Oke. Ini udah berulang-ulang kali ya di konten manapun, yaitu ada yang kan bilang begini, saya tuh cuma suka pakai fundamental. Ada yang saya cuma suka pakai teknikal. Sekarang tanya nih, Raf, mana yang lebih penting, teknikal atau fundamental? Dua-duanya sangat. Itu mereka berdua tuh kayak koin dengan dua sisi. Iya. Nggak bisa dipisahkan. Oke, fundamental kegunaannya untuk apa? Aduh, tunggu, adik blank. Sis. Fundamental untuk apa nih? Sing. Ini harus dihafal mati nih, rumusannya harus dihafal mati. Aduh kak, sebelah kita nih. Jadi gini. Jadi begini. Ini ada. Tidak apa-apa. Jadi begini. Ini buat subscriber juga. Fundamental analysis sangat penting untuk menentukan emiten atau portfolio atau jenis produk investasi apa yang akan kita masuk. Jadi misalnya katakanlah di dunia, itu berlaku di semua hal ya. Kalau dunia cryptocurrency, kita mau masuk di mana nih? Manta, Ondo, let's say BNB atau apapun. Iya. BTC, ETH, apapun yang akan kita pilih untuk masuk, perlu untuk mempelajari fundamental. Iya. Oke? Setelah kita masuk pun, kita akan melihat momentum akan kita masuk di sini, seperti kemarin Ondo. Kenapa masuk? Karena ada berita fundamental bahwa Ondo ini sama BlackRock. Sementara melakukan join untuk masalah pendanaan. Iya. Itu fundamental. Jadi setelah kita fix, oke, berarti Ondo nih, berarti Manta nih, berarti apa nih? Itu fundamental. Setelah beres masuk, kita kan harus mencari nih best price yang mana. Iya. Entry-nya di titik mana. Jangan sembarangan beli kayak apa yang kita buat di BTC dan juga apa yang kita ini bikin video kan. Teknik DCA, dollar cost averaging. Ya, beli kapan aja harganya, market price berapa aja, beli. Iya. Bukan seperti itu kan. Tapi mau menentukan harga yang tepat, diperlukanlah teknikal. Jadi kayak gini nih, misalnya kembali ke chart tadi, Manta.
Misalnya contoh, menunggu, oh kita harus ambil, tunggu dia break dulu, harganya sekarang di sini, oke kita tunggu di sini. Itu best price. Itu teknikal. Jadi ulang-ulang ya, fundamental untuk memilih item yang mana, atau pada saat sudah memilih item, lihat apakah ini ada berita-berita yang berbahaya atau pas, menjadi kesempatan. Nah, untuk menentukan best price, pakai teknikal. Oke. Jangan ada yang lagi nih, ada yang bilang, oh saya jagonya teknikal. Itu ibarat Anda tuh berjalan kakinya cuma satu tuh. Harus dua. Oke, paham ya? Paham. Ya, sampai di sini ya paham ya? Paham. Dimasukkan kepala nih ya, jangan sampai lupa-lupa lagi ya. Teknikal dan fundamental ada koin dengan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Sekian dari kita untuk pembelian dan analisis. Pembelian tidak ada pembelian. Pembelian dong. Ada pembelian. Ini hanyalah Special edition untuk edition. Mantap. yang dimana lagi FOMO dan lagi dibahas. Iya. Lagi trending topik nih. Jadi kita tidak peduli ya, apakah Timothy itu membeli aset yang mana, kita tidak FOMOin dia, tapi kita menjadikan referensi. Kembali tadi, Timothy memberikan referensi ini di Ronald Capital. Berarti kalau dikata ini apa? Rekomendasi. Iya, rekomendasi ini berarti apa? Teknikal atau fundamental? Ini lebih ke fundamental. Yes. Jadi kayak kita mendengar orang pintar kayak Timothy atau siapapun, oh membeli ini, Elon Musk membeli Bitcoin atau apa, itu semua menjadi berita fundamental. Yep. Tapi pada saat misalnya kita lihat, oh Ondo, oh ada WorldCoin, ada apa, Tao, ada Render, nah, kita lihat best price-nya mana. Iya. Kayak Kalimas Sada sering bilang, oh apakah ini di harga sekian, range sekian kita bisa nih. Kalau entry sekarang ada potensi floating berapa persen, kayak gitu, itu teknikal. Iya. Paham kan bedanya? Sudah paham ya? Oke. Ini sudah episode sekian nih. Oke, closing Bung. Oke. Sekian untuk episode special edition kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan di-share. Jangan di-share. Dan buat kalian, tambahan lagi terakhir, buat kalian yang menanti-nantikan harus ada Rafa, dia ada nih. Iya, Jadi dia akan kemana-mana. Terima kasih subscriber yang menanti-nantikan kehadiran dia. Dia dengan segala kelelahan fisik yang dia punya ya, karena besok dia harus ujian lagi kan. Iya. Ada ujian, tapi malam-malam harus syuting. Setiap hari kegiatannya cuma 3 loh, guys. Hanya belajar, baru ambil posisi di market, terus ujian di sekolah. Dan kalian kalau hanya sibuk dengan game, ya selesai.